teman-teman, ketemu lagi dengan aku Mas Solo, suami Semprul. Salam kenal buat yang baru hadir di sini. Jadi hari ini aku akan membahas tentang jangan jadi konten kreator. Nah lo, kenapa? Jadi ya ini udah jadi hal yang umum banget ya. Kalau misalnya kalian nanya ke anak-anak SD, SMP, atau SMA gitu ya, ditanya apa cita-citanya, pasti dia akan bilang aku pengen jadi konten kreator atau enggak jadi pemain e-sport gitu ya. bahkan ada beberapa bapak-bapak gitu ya, atau ibu-ibu gitu ya, atau bisa dibilangnya ya orang yang bekerja rela resign untuk menjadi konten kreator. Emang semenarik apakah konten kreator? Emang sekaya apakah konten kreator? Emang sesukses apakah konten kreator? Mari kita bahas di sini. Oke, kenapa aku bilang jangan jadi konten kreator? Karena gini teman-teman, orang selalu berpikir bahwa kehidupan konten kreator itu enak. Jalan-jalan kalau kontennya traveling, makan gratis kalau kontennya tentang food gitu ya, makanan atau foodies gitu ya. Atau misalnya dapat endorsean terus gitu ya, misalnya dapat barang bagus, dapat tempat cuci piring bagus gitu mungkin, atau misalnya dapat produk-produk yang terkini gitu, atau bahkan dapat handphone ketika kalian dapat konten yang review gadget. Tapi memang semenarik itukah kehidupan konten kreator? Sekaya itukah seorang konten kreator? Atau memang ada kendalanya? Nah, aku mau bilang sesuatu di sini teman-teman. Jadi apa yang kalian lihat di konten di sosial media tidak selalu hal yang mengenakan ya. Jadi dunia konten kreator itu tidak selalu mengenakan. Kenapa aku garis bawah tidak selalu mengenakan? Karena ada aja yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal teman-teman. Nah, ini yang harus kalian lihat. Jadi jangan menggeneralisasi bahwa konten kreator itu enak, asik, dapat endorsean, jalan-jalan mulu, dapat duit banyak, mungkin penghasilannya bisa double digit dan lain-lainnya. Apalagi sekarang ditambah tuh ya banyak konten-konten motivasi di YouTube atau mungkin di tempat yang lain gitu ya, bahwa bilang, ayo dong jadi konten kreator, enak nih, mulai dari nol sekarang penghasilan bisa double digit per bulan gitu. Jangan mudah tertipu. Kenapa? Karena inilah realitanya, bahwa namanya menjadi konten kreator itu, pertama kalian harus memulai dari nol. Dan dimana kehidupan atau dimulai dari nol itu sangat-sangat tidak mudah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah settle gitu ya, misalnya di dunia pekerjaan, udah kerja, udah enak dapat gajian per bulan gitu ya, udah bisa menikmati gajian per bulan, please jangan tergoda sama motivasi yang ada di sosial media yang bilang bahwa hidup jadi konten kreator tuh lebih enak. Enggak, justru kalian yang lebih enak karena kalian mendapatkan gaji bulanan. Sedangkan konten kreator belum tentu gajian per bulan gitu ya. Paham ya di sini ya. Nah, kenapa harus berpikir ulang ketika kita mau menjadi konten kreator? Ini based on realita ya. Jadi, ketika kalian menjadi konten kreator, kalian harus siap-siap tidak memiliki pendapatan tetap. Artinya nggak ada lagi tuh gajian bulanan gitu ya. Jadi kehidupan kalian benar-benar bergantung seberapa kreativitas kalian, seberapa ramenya konten kalian, dan yang utama nih, seberapa konten kalian bervalue di mata klien. Karena sumber pendapatan utama dari kreator yang pastinya adalah endorse ya teman-teman. Jadi brand melihat konten kalian, melihat personality kalian, melihat diri kalian, tertarik lalu endorse. Dan endorsean itu bergantung pada red card. Ya. Jadi nggak melulu kalian berpikir bahwa gua ngonten dapat duit, tidak semuanya. 10 kali konten, kadang-kadang 10 kali konten itu tidak ada duitnya sama sekali. Itu yang aku rasain. Baru mungkin di konten ke-12, konten ke-15 baru itu menghasilkan duit. Nah, yang kedua adalah ketika kita berkonten nih teman-teman. Ini yang harus diingat ya, harus diingat banget sama orang-orang yang mungkin mau menjadi konten kreator gitu ya. Ketika kita berkonten, belum tentu konten kita ramai. Jadi gimana mau dapat duit kalau konten kita aja nggak ramai? Nah, ini yang kadang-kadang bikin orang frustasi ketika udah memilih untuk resign kerjaan menjadi full time konten kreator, tapi tiba-tiba kontennya sepi. Kenapa ya? Kontennya sepi otomatis ya duitnya nggak ada. Konten yang ramai aja kadang nggak ada duitnya gitu ya, apalagi konten yang sepi. Jadi ya kalian harus tahu gitu ya, bahwa namanya konten itu tidak selalu rame. Butuh waktu untuk rame, butuh istilahnya jam terbang gitu ya, butuh milestone yang nantinya akan kalian pelajari, kalian evaluasi untuk bisa melihat konten mana sih yang works, konten mana sih yang tidak works gitu. Jadi konten kreator itu tidak selalu enak. Bahkan aku bilang tidak enak sama sekali. Karena hari-hari kalian akan dipenuhi sama yang namanya cemas, khawatir, anxiety, pusing mikirin konten, ide konten apalagi,
takut gagal, takut salah, terus konten gue sepi kenapa, dan lain-lainnya. Dan itu akan membuat mental kalian jadi break, hancur gitu. Udah duitnya nggak ada, mentalnya hancur. Yang ketiga apa? Nah ini ya, buat kalian sebagai kepala keluarga, please banget jangan jadikan konten kreator ini menjadi tiang atau pondasi keuangan. Karena sangat-sangat rapuh sekali ya teman-teman, terutama buat kalian yang memang baru mau memulai gitu. Ini aku cerita sedikit ya. Jadi kalau dilihat, enak ya Mas Olo ya, rame terus kontennya, viral terus kontennya gitu ya. YouTube-nya kayaknya udah dapet duit nih. Ya betul, YouTube udah dapet duit di tahun lalu. Tapi di tahun ini aku harus ngulang lagi teman-teman, karena aku kena dismonet. Dan itu sempat bikin sebulan shock dan aduh bahaya gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh gajian dari YouTube. Akhirnya aku nyari di endorsan. Endorsan itu juga tidak terlalu datang. Kadang sebulan datang 3, kadang cuma 2, bahkan tidak ada sama sekali. Nah ini fun fact-nya, bahwa kalau kalian sebagai kepala keluarga dan berusaha menjadikan konten kreator sebagai tiang dalam fondasi rumah tangga keuangan kalian, ya siap-siap aja kalian bakal naik turun untuk ngasih ke istri. Mungkin bahwa lo kalau tahun ini bakal geleng-geleng ya. Kenapa? Karena aku pernah cuma dapat endorsan 1 dan itu pun hanya dibayar 200.000 gitu ya. Dan ya udah, sebulan itu aku cuma ngasih 200.000 ke Mbak Olo gitu. Dan buat kalian yang mungkin berpikir bahwa kok bisa sih cuma 200.000 kan kontennya rame. Itulah teman-teman yang namanya bergaining point, atau yang namanya apa ya, supply dan demand itu dalam pasar ekonomi, dalam pasar konten kreator itu benar-benar bersaing. Karena per konten, enggak ada yang bilang harusnya di worth it di harga 2 juta nih. Ya sekarang boro-boro 2 juta, 200.000 aja kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak. Bahkan ada yang ditawarin barteran. Jadi ini harus berpikir lagi. Karena mendapatkan uang dari konten itu susahnya setengah mati. Betul banget, susahnya setengah mati. 2 bulan belakangan gitu ya, aku biasanya ngasih sejumlah mungkin beberapa juta gitu ya kepada istri. Beberapa bulan belakangan endorsanku benar-benar lagi sepi banget. Aku cuma dapat 1 atau 2 gitu. Jadi aku cuma ngasih nggak nyampe sejuta teman-teman. Dan itu naik turun banget gitu. Aku juga nggak tahu nih bulan ini bakalan ngasih berapa ke istri, karena per hari ini, per tanggal ini, per aku bikin konten ini belum ada endorsan masuk. Jadi enak nggak? Ya nggak enak gitu ya, kan deg-degan terus bawaannya. Jantungan mulu gitu ya. Untungnya aku punya istri yang pengertian banget gitu ya. Terima kasih loh istriku gitu ya. Dia bersedia menjadi penopang kedua dalam fondasi tiang rumah tangga juga. Dan bersyukur Tuhan kasih rezeki juga melalui dia ketika dia ngajar gitu. Tapi memang ini ya faktanya ya teman-teman. Jadi jangan melulu melihat seorang konten kreator itu kehidupannya enak, kehidupannya glamor, kehidupannya tajir, apa-apa dibayarin, apa-apa di-endorse. Waduh enak ya, bisa jalan-jalan, bisa makan gratis gitu ya, bisa dapat barang-barang terbaru, bisa dapat handphone baru. Oh no, tidak. Kehidupan konten kreator yang kurang atau yang belum beruntung jauh daripada itu. Jadi aku mau bilang sekarang kepada teman-teman yang mungkin mau berpikir, gue udah resign kerja, mau jadi konten kreator. Pikir dulu 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 100 kali deh teman-teman. Jangan sampai nanti kalian udah resign, pekerjaan yang tetap udah hilang, kalian jadi konten kreator, sebulan kontennya sepi, yang nonton cuma 3 orang. 3 orang tuh yang nonton ya kamu, istri kamu, anak kamu gitu, atau orang tua kamu gitu ya. Akhirnya kalian menyerah jadi konten kreator dan balik lagi bekerja, dan terus bilang, udah kenapa gue dulu resign ya gitu. Jadi jangan ada penyesalan ketika kalian menjadi konten kreator. Dan buat teman-teman yang mungkin nonton ini kelas-kelas SMA, SD, SMP gitu ya, yang memang bercita-cita jadi konten kreator, please jangan lihat itu dari sisi enaknya doang. Pahamilah bahwa kenapa orang tua kalian tidak mengizinkan kalian, atau mungkin akan berusaha untuk menolak kalian jadi konten kreator gitu ya. Karena ya ini modelnya sama seperti zaman dulu ketika ada orang mau jadi musisi gitu ya. Orang tuh bakal bilang, itu nggak ada kerjaannya, itu nggak ada duitnya, itu nggak akan bisa menghidupi keluarga. Betul, that's right. Karena musisi, konten kreator, pelukis, apapun itu masuk ke dalam kategori art, seniman, artis gitu ya, seniman. Yang namanya seniman, kalian harus bisa atau bersedia menyesuaikan gaya hidup kalian menjadi seseorang yang memang bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi miskin dulu gitu loh. Iya, jadi gaya hidupnya harus diturunin dulu gitu ya. Karena ya tadi ya, nggak melulu bisa dapetin duit dari situ, nggak melulu bisa dapetin duit dari karya kita. Tapi kan gue pengen bisa bebas, masa Allah, pengen bisa berkarya lebih lagi, pengen bisa menumpahkan hobi, ide dan lain-lainnya gitu. Bagus, tapi pikirinlah duitnya ada nggak.
Kalian bisa hidup nggak dengan karya kalian? Kalian bisa hidup nggak dengan pilihan hidup kalian tadi? Kalau memang kalian nggak bisa, ya jangan memilih itu gitu. Kalau kalian nggak mampu, ya udah jangan memilih itu. Karena ini yang faktor yang keempat ya teman-teman ya. Kenapa aku selalu bilang bahwa jangan jadi konten kreator gitu ya. Aku udah terlanjur kecebur nih, jadi mau nggak mau harus berusaha, berjuang, struggle. Dia salah satunya dengan bikin konten curhat begini ya, untuk menghimbau kalian-kalian supaya nggak jadi konten kreator. Karena sekarang orang, bahkan mungkin setiap orang bisa menjadi konten kreator. Bahasa ekonominya tuh barrier to entry-nya rendah banget. Jadi bayangin, setiap hari ada 1 juta konten kreator yang baru. Bayangin. Jadi udah penuh banget di dunia konten kreator. Kalau semua orang jadi konten kreator, lalu yang menikmati siapa? Gitu. Lalu kita harus bersaing dengan banyak orang dan akhirnya brand memilih siapa? Gitu. Lalu kita harus bagaimana untuk bisa menjadi unik dan bisa dipilih sama brand untuk endorse atau mungkin bisa menjadi ikonik gitu ya. Karena balik lagi, kalau teman-teman ngeliat di YouTube, di Instagram, kalau TikTok agak-agak beda sedikit ya. YouTube sama Instagram deh. Konten-konten yang rame tuh konten-konten siapa? Artis. Artis TV yang berpindah jadi YouTuber. Ya bisa dibilang siapalah, Bang Densu ya kan, Daniel Mananta, lalu ada si Om Deddy dan lain-lainnya. Artis-artis dah, atau enggak stand up comedy. Jadi kalian tuh akan bersaing dengan mereka di dunia itu dengan mereka, dan kemungkinan kalian bisa menjadi konten kreator yang terkenal, tenar, ataupun mungkin bisa menghasilkan banyak duit itu hanya 0,00 sekian persen gitu. Jadi ya mikir lagi deh gitu. Tapi kalau memang kalian memang bersungguh-sungguh, udah niat banget gue pengen jadi konten kreator gitu ya, gue harus bisa. Satu, ini ya tips ya, ada 3 tips aku mau kasih. Satu, kalian harus punya value. Value itu bisa jadi skill kalian bisa jadi, tapi value yang paling dalam itu sebenarnya adalah nilai diri. Jadi ketika orang melihat kalian, orang melihat apa gitu. Value ini nantinya akan menentukan berhasil apa tidaknya kalian dalam industri ini, industri konten kreator ya. Value kalian apa? Tentuin dari sekarang gitu. Misalnya value saya pengen menghibur gitu ya. Misalnya value saya pengen berdampak bagi lingkungan gitu. Misalnya value saya adalah saya pengen bikin orang ketawa gitu ya ketika ngeliat konten saya gitu. Atau misalnya value saya sesimpel aku nih ya, aku pengen menunjukkan bahwa sisi suami tuh ada yang semprul kayak gini lah gitu. Jadi value kalian tuh apa? Supaya value itu bisa menjadi nilai jual kalian yang nantinya akan mungkin ada sedikit persen, 1%, 2% berhasil dalam industri ini. Kedua, konsistensi teman-teman. Ini mungkin yang udah sering banget dibahas beberapa kreator lain ya. Konsisten gitu ya. Tapi aku mau bahas konsistensi di sini tuh adalah apa? Konsisten bukan hanya upload konten, bukan hanya bikin konten, tapi juga konsisten untuk evaluasi. Konten apa yang berhasil, konten apa yang gagal, personality apa yang berhasil, personality apa yang gagal, value apa yang bisa tersampaikan, value apa yang tidak bisa diterima sama masyarakat gitu ya. Itu sih, jadi harus ada evaluasi. Konsistensi tanpa evaluasi adalah sia-sia. Tapi evaluasi tanpa konsistensi, ya ujung-ujungnya mandek doang, stuck doang, akhirnya nyerah, quit, dan lain-lainnya. Yang ketiga, apa? Kalau kalian memang tetap pengen jadi konten kreator, kalian harus punya gaya hidup yang low. Ini mungkin akan dapat banyak sanggahan ya dari orang-orang ya. Loh kok konten kreator harus hidupnya low, sederhana? Ya tadi aku bilang, kalau kalian pas lagi nggak punya duit gimana? Masuk kalian mau pengen makan rendang mulu tiap hari, makan steak mulu tiap hari, datang kafe pensi mulu tiap hari? Cobalah makan sama nasi tempe. Di sini aku pernah ngerasain loh teman-teman, makan telur dibagi 2 sama istri aku. Karena bener-bener lagi nggak ada endorsean sama sekali, dan istriku waktu itu belum kerja sebagai guru gitu ya. Itu titik terendah. Jadi kenapa aku mengajurkan kalian sebagai konten kreator untuk hidup minimalisme banget gitu ya. Hidup sekarang tuh bahasa kerennya adalah istilahnya yang hidup sederhana banget gitu ya, untuk bisa survive gitu. Karena ketika kalian gak punya duit, kalian akan terbiasa. Ketika kalian punya duit pun, kalian akan terbiasa untuk saving the money, bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Jadi gaya hidupnya harus dibikin slow mungkin supaya kalian bisa survive dalam industri ini. Karena ini bukan industri yang instan gitu ya. Walaupun mungkin bisa dibikin instan, tapi tidak akan bisa berefek instan dalam kehidupan kalian. So far ya, itulah curhat atau keluh kesah dari aku sebagai konten kreator. Balik lagi ya, aku mau bilangin bahwa
please jangan jadi konten kreator kalau kalian belum siap sama 3 hal tadi. Itu aja sih kali ini, curhat, keluh kesah, bisa jadi ada edukasinya mudah-mudahan, dan semoga ini berguna gitu ya. Dan untuk para teman-teman kreator yang lagi berjuang di luar sana, salam, kalian tidak sendiri. Ada Mas Olo di sini yang lagi berjuang juga. Ya semoga di Agustus ini ada rezeki ya Tuhan ya. Oke, gitu aja. Thank you semuanya. Aku Mas Olo, suami sempro. Salam inspirasi. Bye bye.